Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengar suara saya ya? Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Sebelum Pak Udi mulai, nanti yang nggak kelihatan di HP-nya, nanti Pak Udi akan share rekamannya. Ya. Kalau yang lainnya kelihatan ya, Pak Udi memunculkan daftar tugas siswa kelas 12 TP4. Kelihatan di layar ya? Pak Udi akan Kelihatan, terangkan. Pak. Oke. Ya. Pak Udi jelaskan ya. Tugas ini sebenarnya sudah lama, artinya ada 3 tugas yang harus kalian selesaikan dan sering kali Pak Widi ulang. Tugas online pertama itu apa, tugas online offline kedua itu apa, terus tugas online itu apa, sudah Pak Widi jelaskan. Tapi Pak Widi terangkan sekali lagi, tugas kalian ada 3, yaitu tugas offline pertama adalah tugas yang sudah Pak Widi share dari tanggal 23 Juli ya sampai dengan tanggal 15. Ya, artinya data ini adalah sampai kemarin tanggal 17 Pak Udi cek, yaitu batasnya tanggal 15, berarti ya yang ikut pembelajaran ya sudah semua saya sampaikan di sini semua. Artinya yang warna merah ya, yang saya blok merah adalah anak itu sama sekali belum mengikuti pembelajaran Pak Udi. Dari mulai tatap muka menggunakan tim, terus pengerjaan tugas offline yang pertama, tugas offline yang kedua, bahkan tugas online yang kemarin tanggal 4 juga belum ikut ya, belum ikut, tapi masih Pak Udi kasih kesempatan untuk hari ini ya. Pak Udi kasih kesempatan untuk hari ini. Saya ulang lagi bahwa yang saya blok merah adalah yang sama sekali belum mengerjakan 3-tiganya tugas ya. Yang saya blok kuning adalah yang sudah mengerjakan tapi ada yang belum. Seperti ini, misalnya contoh Ahmad Rio sudah mengerjakan dan sudah, ini adalah keterangan daftar hadir tim. Jadi setiap kalian Pak udah ada pembelajaran tim dan kalian masuk, ya sudah saya aktifkan, saya anggap kalian masuk ya di daftar hadir saya on-kan, saya masuk. Terus pembelajaran untuk yang tugas offline yang pertama sudah mengerjakan dan sudah saya kasih nilai, ini juga sudah muncul di Sismat semua. Nah, yang ini Pak Udi belum terima ya, saya kosongi, artinya belum ada nilainya. Jadi yang kuning-kuning nanti, tolong yang merasa kuning dan merah, tolong dicek ya, siapa nanti dikerjakan tugas hari ini. Ya, hari ini setelah saya menerangkan materi, ya bisa melanjutkan untuk tugas yang belum. Misalnya di sini yang fokusnya adalah yang tugas online. Bagi yang sudah berwarna putih seperti ini sudah aman. Karena keterangannya sudah mengerjakan dan sudah Pak Udi kasih nilai. Tapi bagi yang masih saya blok merah seperti ini dan saya ke blok kuning seperti ini, berarti ada beberapa yang belum mengerjakan. Silakan dilihat di tugas apa yang belum, ya diselesaikan tanggal berapa, nanti kalian lihat. Ya. Nanti kalian lihat. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini adalah daftar hadir tim dari mulai tanggal 21. Saya rekap semua, siapa yang ikut Pak Widi, siapa yang ikut dari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Semua ada di sini semua. Bahkan sampai hari ini pun nanti akan saya rekapkan di tanggal 18. Ini Pak Widi rekap dari tanggal 21 sampai tanggal 11. Ya, itu untuk prosesnya yang pertama. Terus untuk yang bingung untuk tugas offline-nya ya, kemarin Pak Udi sudah jelaskan. Ini Pak Udi tutup dulu, Pak Udi sudah jelaskan tugas offline yang pertama itu yang mana Pak ya. Ini Pak Udi terangkan aja sekalian. Tugas offline yang pertama adalah yang pertama kali kalian atau Pak Udi ngasih penugasan, yaitu di resume atau ringkas materi gambar teknik, di mana nanti yang ditunjukkan adalah video di sini. Pasti masih muncul karena untuk tanggalnya sudah Pak Udi edit sampai hari ini tanggal 18. Karena yang belum mengerjakan ada beberapa dari M3 dan beberapa M4. Kebetulan jatuh pada hari ini Selasa, makanya
Saya kasih batas sampai nanti jam 12 malam untuk pengerjaan semua tugas dari Pak Widi hari ini. Ya. Jadi, bentar ada yang masuk. Jadi untuk tugas hari ini, ya, untuk tugas hari ini, ya, untuk tugas hari ini adalah kalian cek apa saja yang belum. Tugas offline saya sudah Pak, ya udah. Tugas offline yang pertama mana Pak? Yang tadi, yang ada videonya tadi, ini tugas offline yang pertama, ya. Sampai yang mengerjakan siapa nanti Pak Udi akan tahu. Yang sudah mengerjakan siapa saja, yang belum siapa saja. Nanti Pak Udi akan tahu. Ya. Terus tugas offline yang kedua mana Pak? Tugas offline yang kedua ini. Ya, tugas offline yang kedua ini. Tugas offline yang kedua ini. Bisa dilihat ya, ini ada videonya. Ini nanti rekamannya tak share, jangan khawatir. Nanti bisa dilihat lagi. Nah, siapa saja yang sudah mengerjakan juga sudah Pak Udi kasih nilai semua sampai hari ini. Ya, nanti video pembelajarannya dilihat dari tugasnya apa, meringkasnya seperti apa dilihat dari sini. Sedangkan tugas online-nya adalah kemarin kalian masih ingat Pak Udi ngasih tugas online tanggal 4 Agustus. Pak Udi sudah ada di sini semua. 4 tugas offline-nya, online-nya tanggal 4 Agustus. Yaitu saya kasih waktu dari jam 10 sampai jam 12 siang. Tapi nyatanya yang ikut belum semua. Nah, untuk hari ini sudah Pak Udi siapkan untuk tugas online remedi. Remedi berarti yang tadi saya blok merah dan blok kuning untuk tugas online, silahkan bisa mengerjakan hari ini. Saya kasih waktu dari jam 10 sampai jam 12. Cukup karena soal saya hanya 5 saja. Selebihnya, kemudian setelah tugas online selesai, silakan kerjakan tugas offline yang kalian belum. Pak, saya tugas offline yang pertama belum, yang kedua belum. Silakan kerjakan hari ini, terutama yang saya blok merah, sama sekali belum mengerjakan. Masih ada kesempatan untuk mengerjakan hari ini. Ya. Jadi nanti yang tidak muncul keterangan tugas online remedi berarti aman. Tapi kalau ada yang misalnya terblok merah tapi belum muncul, kemungkinan Pak Widi belum mengaktifkan. Nanti dikonfirmasi Pak Widi aja. Pak, saya belum, karena nanti kalau kamu diam saja, nanti nilai di Pak Widi ya kosong. Ya, saya Pak nggak bisa untuk ngasih kamu nilai untuk gambar teknik manufaktur, bahkan nanti nggak bisa ikut ke pembelajaran Pak Udi kalau sudah nanti masuk ke lab, ya, karena ini penting sekali. Ya, itu keterangan tentang tugas offline 2 dan tugas online 1. Jadi tugas offline-nya ada 2, tugas online-nya ada 1. Oke, saya jelaskan lagi untuk yang tadi sebelum ke materi. Jadi saya ulangi sekali lagi untuk M4 yang saya blok merah, yang belum sama sekali. Ya, mulai hari ini tolong untuk pembelajaran tim ikut saja. Apapun kondisinya ikut saja. Karena ini untuk kalian. Ya, bagi yang sudah silakan tinggal dilanjut aja terus sampai nanti dipastikan sudah masuk ke lab. Oke, itu keterangan dari tugas online dan offline. Sebelum Pak Widi ke materi, ada yang ditanyakan dulu untuk keterangan tugas ini biar nanti lebih jelas. Jangan diam saja, kalau nggak mudeng nanti bingung, nilaimu akan selalu terblok. Ya, silakan. Si smartnya, apakah ini nganu Pak? Error, teman-teman saya error. Iya, benar. Hari ini tak cek masih saya pantau masih error. Tapi yang penting nanti kalian, kalau nanti hari ini kok sampai error, Pak Udi akan secara otomatis akan memperpanjang waktunya. Mungkin saya kasih sampai hari besok. Tapi paling tidak, yang penting kamu sudah tahu tugasmu yang belum apa saja. Yang penting kalian sudah paham, saya keterangan merah ini, saya belum tugas ini semua. Ya, gitu ya. Ya Pak. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Yang masih bingung silakan. Nah ini, yang mungkin kuning. Ini saya gimana Pak? Microsoft Teams-nya saya nggak keluar apa-apa. Nanti kelihatan. Ya, ini kan saya rekam. Dan nanti kamu bisa lihat dari YouTube-nya yang Pak Widi nanti share. Jadi nanti ini saya rekam hasilnya. Nanti kamu buka, ya, terus kamu lihat, sekalian kamu resume untuk materi hari ini. Nanti di sini akan jelas kelihatan Pak Widi menyampaikan apa, terus yang terblok merah siapa nanti kelihatan di sini. Ya. Ya, nanti habis itu nanti saya coba bantu, mudah-mudahan nanti saya bisa membantu untuk Microsoft ini bisa dipakai lagi walaupun dengan menggunakan provider yang berbeda.
Oke. Ya, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk ini, kalau sudah Pak Udi terangkan tentang materi. Kalau ini sudah jelas, sudah ya? Halo Pak, Ya. yang katanya remedi itu yang mana Pak? Yang remedi yang ini kelihatan di layarmu, Pak. Nah, ini yang Tugas remedi hari offline ini. satu Tugas itu online. Pak, online satu itu. Tugas online satu ini adalah tugas online yang kalian pada saat mengerjakannya ya sesuai jam yang Pak Udi terapkan. Misalnya hari ini Pak Udi ngasih tugas online-nya dari jam 10 sampai jam 12. Durasi waktumu ya sudah mulai. Cuman memang Pak Udi sengaja ngasih materi dulu karena pengerjaannya hanya 5 soal saja. Jadi cukup. Jadi misalnya nanti dikerjakan jam 11 ya sampai jam 12 cukup. Nah, kalau nanti masih ada waktu silakan dikerjakan yang tugas offline sama offline 1 sama offline 2. Bagi yang sudah mengerjakan tugas online 1. Tapi kalau sudah selesai semua ya sudah. Nanti mengerjakan tugas yang hari ini. Nah, tugas hari ini apa Pak? Tugas hari ini adalah Pak Udi nanti akan menyampaikan materi. Yang pertama tentang sistem koordinat. Yang kedua tentang project lagi. Yang ketiga tentang template. Jadi Pak Udi akan menerangkan 3. 1 ya tentang sistem koordinat. 2 tentang template. Yang ketiga tentang project. Ya, 3 tentang project. Nanti itu harus kalian benar-benar lakukan. Itu ya. Oke, bisa dipahami? Iya Pak. Ya, oke. Pak Udi langsung ke materi hari ini tentang sistem koordinat menggunakan inventor. Oke, bisa diperhatikan, dilihat untuk materi hari ini saya tampilkan dulu. Kemarin Pak Udi sudah ngajari tentang project, ya, tentang pembuatan project. Nah, sebelum ke pembuatan project, Pak Udi akan menyampaikan tentang bagaimana sih langkah-langkah pembuatan project menggunakan inventor. Kemarin Pak Udi sudah menjelaskan. Ini saya ulang sekali lagi biar nanti lebih jelas, karena kemarin banyak yang masih bingung untuk pembuatan projectnya. Langkah pertama adalah, ya, yang pertama buka inventor dulu, jelas, ya. Inventornya dibuka dulu. Ini Pak Udi tutup aja semua. Nanti saya jelaskan dulu tentang keseluruhan inventor. Dari proses awal aja, nanti saya tunjukkan proses awalnya inventor, biar nanti kelihatan cara membukanya. Ya. Langkah pertama, Pak Udi buka yang namanya inventor. Ya, langkah pertama Pak Udi buka yang namanya inventor. Saya gunakan Autodesk Inventor Professional 2017. Loadingnya cukup lumayan, antara maksimal 5 menit tergantung dari spek laptopmu atau di labnya. Kalau prosesornya Core i5 ya lumayan, nunggu ya. Saya buka dulu inventornya. Langkah pertama saya buka inventornya. Ya. Langkah pertama, sebelum kalian menggambar, selalu kalian lihat di sini. Ada new, ada open, ada project. Langkah pertama apa Pak? Klik project atau kita membuat project baru. Kemarin Pak Udi sudah ngajari kalian membuat project baru. Ini tak ulangi sekali lagi biar lebih paham. Karena project ini menentukan kalian semua tugas-tugas project ada di sini semua. Langkah kedua adalah klik new. Perhatikan. Apa yang Pak Udi sampaikan, nanti kalian resume dengan urut dan rapi. Ya, klik new. Ya, new single user project, pilih yang atas saja. Klik next. Nama projectnya kalian tulis. Nama projectnya kalian tulis. Misalnya projectnya adalah Pak Udi gunakan tugas, ya, inventor 12. TP 4. Nama kalian atau namanya Pak Udi. Ya. Kalau yang buat kalian namamu, karena ini yang buat Pak Udi namanya Pak Udi. Ini adalah keterangan nama dari yang gambar. Nah, kemarin Pak Udi ngajari langsung di next boleh, di finish boleh, tapi ini ada project folder. Sebenarnya ini lebih bagusnya kalau kita arahkan di folder yang selain data C. Misalnya Pak Udi punya data D. Dia punya data di sini. Nah,
Biar nanti Pak WD punya foldernya, saya buat folder baru, namanya make new folder. Nanti akan muncul warna biru ini, saya ketik, namanya sama, tugas inventor 12 TP 4, nama kalian. Ya, saya enter. Muncullah di sini, kemudian saya oke. Setelah muncul di sini, saya finish. Jadi namanya sudah benar, foldernya nanti masuk di data D dengan nama tugas inventor 12 TP4 namamu. Saya klik finish. Ya, saya pilih done. Ya, saya pilih done. Nah, setelah jadi seperti ini, untuk membuktikan bahwa project saya sudah benar apa tidak, Pak, project saya sudah jadi apa belum, klik open. Pilih open. Nanti akan muncul di sini tugas inventor kelas kalian. Ya, nanti kalian tinggal tugas-tugasnya apa bisa masukkan di sini. Oke, itu cara pembuatan project. Jadi kalau Pak ditanya, tuliskan langkah-langkah pembuatan project inventor di Inventor Profesional 2017. Langkah-langkahnya seperti itu. Apa yang Pak Budi sampaikan sudah Pak Budi rekam. Jadi bisa kalian ulang untuk di-push, untuk ditulis. Langkah kedua, Pak Budi kemarin menjelaskan tentang template. Ya, menjelaskan tentang template. Ya. Template yang pertama kemarin Pak Budi menjelaskan adalah standar milimeter IPT. Ya, Pak Budi masih ingat, Pak Budi kemarin menjelaskan standar milimeter IPT. Kenapa Pak Budi ulang lagi? Karena hubungannya dengan sistem koordinat yang nanti akan saya terangkan sekalian. Saya klik new. Setiap kalian menggambar baru mesti ditakoni template-nya milih satuannya apa? Apakah English, apakah metrik? Ya, apakah English, apakah metrik? Kemudian ya kalian pilih standar yang kamu pilih apa? Kalau Pak Udi tadi memilihnya adalah standar milimeter IPT. Ya, apa fungsi standar milimeter IPT? Template yang digunakan untuk pembuatan plat atau pembuatan komponen. Ya, komponen atau rakitan, tapi komponen. Ya, part atau komponen. Itu standar milimeter IPT. Kemudian Pak Udi create. Pak Udi create. Saya tunggu sebentar prosesnya. Ya, setelah nanti jadi akan muncul satu background seperti ini. Ya, tinggal nanti diklik sketch 2D. Nah, pada saat nanti kalian mau menggambar, ini yang Pak Udi sebut sebagai sistem koordinat yang nanti Pak Udi jelaskan dulu. Apa sih makna dari XY plane? Apa sih arti dari YZ plane? Apakah sih fungsi dari XZ plane? Nanti kalian akan tahu di sini. Ya, Pak Udi akan terangkan tentang sistem koordinat sebelum Pak Udi langkahkan ke sini. Ya, Pak Udi arahkan di sistem koordinat. Apa Pak sistem koordinat yang ada pada inventor? Oh, sebentar. Bukan ini. Sistem koordinat yang ada pada inventor, nah itu adalah ini. Sebelum Pak Udi jelaskan, saya terangkan dulu tentang sistem koordinat. Sistem koordinat pada inventor sama dengan AutoCAD sebenarnya. Yaitu ada istilahnya X, Y sama Z. Ya. Jadi sistem koordinat pada inventor yaitu ada hubungannya dengan XY adalah penggambaran 2 dimensi saja. Ya, XY penggambaran 2 dimensi. Tapi kalau sudah ditambahi dengan X, Y sama Z berarti sudah masuk di 3 sumbu atau kita sebut sebagai 3 dimensi. Ya, di AutoCAD di inventor ini yang kita lakukan adalah dari 2D kita buat 3D. Dari 2D kita buat 3D dan seterusnya. Prosesnya nanti seperti itu. Dilanjut, kalau saya gambarkan di proses sistem koordinatnya adalah seperti ini. Z plus, Z min, Y min, Y plus, X min. Ya, nanti pergerakannya seperti ini. Ya. Nah, kalau saya jelaskan di sini, sumbu X jelas mendatar ke kanan dan ke kiri atau istilahnya adalah horizontal. Sedangkan sumbu Y adalah vertikal, sumbu Z adalah tegak lurus atau istilahnya naik turun kalau di bahasa mesin freeze. Ya. Nah, untuk detailnya perhatikan gambar ini. Kalian bisa menunjukkan tangan kalian dengan cara jari tengah letakkan ke atas, mengacung ke atas. Jempolmu adalah sumbu X.
Sedangkan jari kelingkingmu yang tengah, yang kedua adalah Y-nya. Sedangkan jari tengah tadi adalah Z-nya. Ini untuk memudahkan sistem koordinat pada inventor menggunakan 3 dimensi. Jempolmu adalah X, jari keduamu adalah Y, sedang jari kelingking tengah adalah Z. Ya, itu menjadi patokan pada saat kita menggambar. Nah, masih masuk di sini. Ini ada keterangannya, jari kelingking dan jari manis ditekuk. Ibu jari mengarah ke sumbu X, jempolmu tadi. Sedangkan telunjuk mengarah ke sumbu Y, ya, yang kedua tadi. Jari tengah posisi tegak mengarah ke atas. Nanti bisa dipraktekkan, ya, bisa difotokan ke Pak Widi. Kalau kalian sudah praktek, lebih bagus lagi nanti difotokan juga. Pak, ini contoh sumbu persumbuhan yang Pak Widi tadi terangkan. Nanti difoto aja tanganmu, tangan kiri, terus kemudian diupload di tugas yang hari ini. Ya. Terus apa Pak? Sistem koordinat apa saja yang ada di sistem koordinat pada inventor? Yang pertama adalah koordinat absolut dan koordinat inkremental atau relatif. Koordinat absolut di sini adalah sistem pengambilan koordinat dengan basis atau titik referensinya selalu tetap atau di origin point. Atau istilahnya origin point adalah titik awalnya, titik orisinalnya atau titik koordinat utamanya itu selalu di titik itu. Misalnya titiknya di titik A, ya. Mau bergerak ke arah X, mau ke arah Y, mau dari Y gerak lagi ke X, mau gerak lagi, dia ditentukan dari titik utama tadi, original point tadi. Ya, titik utama, ya. Nah, ini namanya koordinat absolut atau istilah bahasanya adalah titik referensinya tetap. Ya. Mau bergerak kemana-mana ya menggunakan titik referensi ini. Misalnya Pak Wadi di SMK Nusantara. Mau ke Pati, ya saya harus dari Kudus ke Pati, terus mau ke Rembang, saya harus dari Kudus dulu ke Pati kemudian ke Rembang. Tapi kalau menggunakan ini yang kedua, sistem inkremental atau relatif, titik referensi saya akan selalu berubah. Misalnya Pak Udi menggambar dari sini, ya garisnya dari sini dari SMK Nusantara Pak Udi mau ke Rembang, ya. Tapi melewati Pati dulu. Tapi kalau menggunakan relatif, Pak Udi gambarnya bukan dari Kudus, Pati, Rembang, tapi dari Pati ke Rembang. Kalau Pak Udi mau ke Lamongan, berarti Pak Udi harus dari Kudus, melewati Pati, lewati Rembang, lewati Lasem, baru Tuban, Lamongan. Seperti itu prosesnya. Tapi kalau menggunakan relatif atau inkremental dari Pati, ya Pak Udi langsung ke arah Lamongan tadi. Hitungannya tidak menghitung dari titik awalnya. Seperti itu prosesnya untuk sistem koordinat. Nanti lebih jelaskan dari gambar. Pak Udi lanjut lagi. Nah, pada saat nanti kalian menggambar awal di inventor, kalian akan mengenal 3 tampakan di sini. Atau 3 plane di sini yang harus kalian wajib tahu. Plane yang pertama adalah istilahnya adalah YZ plane. Plane yang pertama adalah YZ plane. YZ plane itu apa Pak? Plane yang berjalan tanpa batas dalam arah sumbu Y dan sumbu Z. Arah sumbu Y dan arah sumbu Z. Nah, contohnya bagaimana Pak? Ini contoh untuk penggambarannya menggunakan YZ plane tadi. Ini Pak Udi kasih contoh. Nah, ini tadi kan Pak Udi sudah menerangkan tentang sistem koordinat. Nah, ternyata nanti setiap gambar inventor mesti muncul gini. Setiap gambar baru mesti muncul gini. Nah, kamu harus mengarahkan di mana? Tadi Pak Udi menerangkan tentang YZ plane. YZ plane di sini adalah sumbu koordinat di mana pergerakannya saya adalah ke arah Y dan ke arah Z. Ya. Z-nya di sini, ini Z-nya, sedang Y-nya di sini, majunya sini. Jadi ini adalah pandangan samping. Ini Pak Udi gambaran ini sebagai pandangan samping. Ya, contoh misalnya Pak Udi pilih yang YZ plane, saya klik. Ya, saya klik YZ plane. Kemudian Pak Udi mulai menggambar. Misalnya Pak Udi gambar rectangle atau kotak. Ya, perhatikan cara menggambarnya juga. Ada 2 cara pada saat menggambar seperti ini. Ya, cara yang pertama adalah dengan cara saya klik sembarang di sini. Tapi ukurannya nggak ngerti Pak Udi. Nah, terus Pak Udi edit.
saya gunakan ini, namanya dimension. Misalnya, panjangnya ini Pak Udi mintanya 40. Misalnya Pak Udi mintanya nanti 40. Saya enter, jadilah 40. Terus Pak Udi tanya ini juga, ini berapa? Ini misalnya Pak Udi mintanya 20 Pak. Klik dulu, yang berwarna biru ini, langsung saya ganti. Nggak usah di backspace, langsung ketik aja. 2 sama 0, 20. Enter aja. Maka terbentuklah ukuran persegi panjang ini dengan ukuran yang mutlak, dengan absolut, yaitu 40 sama 20 tadi. Nah, cara yang kedua gimana Pak? Cara yang kedua misalnya kamu gunakan ini, tetap rectangle. Pak Udi klikkan di sini, sembarang, saya tarik. Perhatikan, saya kecilkan. Saya tarik di sini, pada saat saya tarik, kamu isi aja, jangan diklik sembarang, tapi langsung diisi. Bagian yang berwarna biru yang diisi dulu. Berarti kalau ini lebarnya, berarti saya isi lebarnya dulu. Lebarnya berapa? 20 Pak. Saya ketik 20. Jangan di enter, tapi klik tab. Nah, seperti ini. Dan nanti akan muncul panjang. Panjangnya saya ketik 40. Kalau diketik 40, saya enter. Nanti akan muncul ukuran 40 dan 20. Akan muncul 40 dan 20 di sini. Muncul 40 sama 20. Akan muncul di sini. Sama dengan ini persis sama, ukurannya sama. Tapi ini menggunakan cara pertama, yaitu dengan cara klik rectangle, langsung tak klik sembarang, terus saya mainkan dimension. Kalau lebih cepatnya gimana Pak? Lebih cepatnya ya pakai cara yang kedua. Diklik, diisi. Tapi dua-duanya sama. Jadi bebas memilih dengan cara yang pertama atau cara yang kedua. Ini tak hapus dulu. Nah setelah terbentuk seperti ini, ya, saya ajari perbedaannya. Saya klik finish CAD. Nanti Pak udah ajari secara detail. Ya. Kalau seperti ini masih belum ada bayangan nanti bentuk gambarnya itu kayak apa. Tapi setelah Pak Udi kasih ketebalan, nah saya kasih tebalnya misalnya 25, nah kelihatan. Oh iya dari pandangan samping ini, setelah saya ekstrut jadinya seperti ini. Ini samping ini pandangan dari samping. Terus misalnya saya edit lagi. Ini saya kasih gambar lagi misalnya. Saya kasih gambar lagi, saya kasih lingkaran misalnya. Saya taruh sini. Diameternya misalnya 12. Saya finish cut lagi, saya kasih ketebalan lagi. Panjangnya 25 sama misalnya. Nah, ini yang Pak Udi sebut sebagai tampilan dari X, Y plane tadi. Posisinya adalah posisinya yang berada di YZ plane, ya. Posisinya berada di YZ plane. Y, Z-nya adalah ini, Y-nya adalah ini. Ketebalannya ini. Ya, ini posisinya di pandangan samping atau istilahnya adalah YZ plane. Yang kedua, biar nanti kalian lebih paham. Yang kedua, Pak Udi menerangkan tentang setelah YZ plane jadi, pandangan samping jadi, yang kedua ini XZ plane. Di mana plane yang berjalan tanpa batas dalam arah X. Mana X Pak? Ini X-nya. Sedangkan ini Y-nya. Z-nya mana Pak? Z-nya ke atas. Ya, Z-nya ke atas. Tapi yang kita tentukan adalah di sini adalah X sama Z. Ya, X sama Z nanti ketebalannya naik ke atas. Ini posisinya adalah di pandangan atas. Jadi kalau Pak Udi buat, kalau mau suruh membuat pandangan atas ya jangan lupa pilih yang XZ plane. Contoh gambarnya Pak, lihat contoh gambarnya. Pak Udi langsung jelaskan ke contoh gambarnya. Pak Udi buka lagi inventor, Pak Udi klik new, saya pilih new. Saya pilih new, saya pilih metrik. Saya pilih standar milimeter IPT, kemudian saya create. Saya create. Ya. Setelah saya create, saya klik standar 2D SCAD. Saya klik standar 2D SCAD. Kemudian saya pilih di sini pandangan atas tadi dengan nama XZ plane. Ini perhatikan. XZ plane di mana pandangannya nanti adalah pandangan atas. Saya klik pandangan atasnya. Pada saat kamu klik gambarnya ya sama, sepertinya di mukamu semua. Artinya tampilannya seperti ini aja. Tapi setelah diekstrak nanti akan kelihatan perbedaan antara pandangan samping, pandangan atas. Ya, misalnya Pak Udi menggambar dengan gambar yang sama. Saya buat link kotak. Ya, saya tarik kotak. Saya menggunakan cara yang pertama.
Cara yang kedua yaitu dengan cara langsung memasukkan nilainya, lebar sama panjangnya. Misalnya lebarnya 20, saya tap, panjangnya 40, saya enter. Nanti akan jadi seperti ini. Kemudian saya klik finish cut, perhatikan. Nah, posisinya dia langsung tidur. Ini juga masih belum jelas. Setelah Pak Ude kasih ketebalan, ya, dengan tebal misalnya saya buat 15 saja. Atau sama, tadi berapa 15 ya? Nanti diedit bisa. Nah, dia akan naik ke atas secara otomatis. Naik ke atas. Karena pandangan saya dari tampak atas tadi. Saya naiknya, arahnya Z-nya ke atas. Ya, arah Z-nya ke atas. Nah, posisinya misalnya saya tambahi atasnya adalah lingkaran juga. Saya tambahi atasnya adalah lingkaran juga. Saya kasih diameternya 12. Saya finish cut. Tak kasih ketebalan juga. Berapa Pak? 15 juga sama. Sama-sama 15 misalnya. Nah, jadi. Nah, inilah perbedaan antara ini pandangan samping, YZ plane, ini pandangan depan, XZ plane. Ya, jadi nanti diingat-ingat perbedaannya, satu pandangan samping, dua pandangan atas. Yang terakhir, yang ketiga, wajib kalian tahu. Ya, yang ketiga di sini adalah ini, yaitu pandangan apa Pak? Kalau tadi XZ plane pandangan atas, yang terakhir adalah ini XY plane. X, Y ini setnya, X sama Y nempelnya di pandangan depan. Ini Pak Udi sebut sebagai pandangan depan. Ya. Plane yang bergerak ke sumbu X sama Y, sedang Z-nya nanti adalah ketebalannya. Tapi posisinya di sini adalah pandangan depan. Contoh gambarnya perhatikan. Ya, Pak Ode kasih contoh gambarnya sekalian biar lebih jelas. Saya klik new lagi. Saya pilih new lagi. Saya pilih apa? Metrik karena Pak Ode menggunakan satuan mili. Ya, terus Pak Ode pilih standar milimeter IPT. Jangan lupa saya pilih grid. Ya, saya pilih grid. Kosong lagi kan? Pak Ode pilih ini start 2 disket. Ya, ini yang Pak Ode sebut sebagai XY plane itu pandangan depan. Ini tadi kan pandangan samping kan? Ini tadi pandangan atas, ini pandangan samping atau pandangan depan. Saya ulangi, YZ plane pandangan samping, XZ plane pandangan atas, sedang XY plane pandangan depan. Saya klik. Nah, terus Pak Audi buat sama, ya, buat kotak. Ya, ukurannya saya buat sama 40 untuk panjangnya, jangan di enter tapi langsung tab aja biar berpindah. Lebarnya saya tentukan 20. Saya enter. Ya. Kemudian setelah ini jadi saya klik finish cut. Saya pilih extrude. Ketebalannya saya tambahi 15 biar nanti agak panjang sedikit. Nah, lihat dari depan modot ke depan. Ini pandangan depannya. Ini saya kasih lingkaran lagi. Saya edit lagi misalnya. Saya kasih lingkaran lagi misalnya. Saya tambahkan di sini. Saya kasih lingkaran sama 12. Saya finish cut. Saya pilih extrude. Ya. Terus saya pilih ini. Tebalnya sama. Lihat perbedaan antara pandangan samping, pandangan atas, pandangan depan. Inilah sistem koordinat yang wajib kalian tahu dan harus paham. Karena dengan tampilan inilah nanti kalian akan menentukan mana pada saat kalian menggunakan pandangan samping, mana pada saat kalian menggunakan pandangan atas, dan mana pada saat kalian menentukan di pandangan depan. Sesuai dengan job yang nanti akan mau diberikan. Setiap gambar itu punya makna. Artinya membaca gambar itu luar biasa. Kalau kamu nggak mudah membaca gambar, kamu tidak akan bisa membuat inventor dengan begitu indahnya atau dengan begitu bagusnya. Sebelum Pak Udi lanjut, ada yang ditanyakan tentang sistem koordinat dari tiap-tiap pandangan, silakan ditanyakan aja ke Pak Udi. Sebelum Pak Udi lanjutkan lagi. Sudah paham? Sudah paham? Halo, sudah paham ya? Salah satu bisa mewakili? Sudah paham ya?
Halo? Sudah paham? Ada yang ditanyakan nggak? Halo M4? Ada yang ditanyakan nggak? Halo? Halo Pak, sudah. Ya? Sudah paham? Oke. Kalau Halo, sudah, halo, Pak, halo. kalau sudah, Pak Udi lanjut lagi. Ya. Ke proses berikutnya yaitu template. Ya. Ke proses template. Pak Udi terangkan lagi. Kemarin Pak Udi sudah menjelaskan 3 template. Harusnya ada 6 totalnya. Ya. 1 standar milimeter IPT. Pak Udi kemarin sudah jelaskan. Nanti tak ulangi sekali lagi biar lebih jelas. Standar milimeter IPT adalah template yang digunakan untuk pembuatan part atau tekuan atau pembuatan part atau komponen. Ya. Sedangkan sheet metal IPT, template yang digunakan untuk pembuatan part berupa plat tekuan. Nanti saya sampaikan lagi beserta contohnya. Sedangkan standar milimeter IAM adalah template yang digunakan untuk perakitan atau assembling. Kemarin juga sudah tak jelaskan. Ini langsung tak kasih demo contohnya biar nanti lebih jelas. Untuk contoh yang pertama, ya, saya menerangkan tentang standar milimeter IPT. Saya pilih new seperti biasa. Saya pilih metrik, ya. Terus saya pilih ini standar milimeter IPT, ya. Standar milimeter itu saya create. Nanti hasilnya sama dengan ini. Pak Udi nggak perlu mengulang. Ya, ini namanya part atau komponen. Saya gunakan yang namanya standar milimeter IPT. Jadi nggak perlu saya jelaskan. Saya jelaskan yang kedua. Apa Pak? Sheet metal IPT. Saya pilih metrik. Saya pilih yang kedua adalah sheet metal IPT. Ya, fungsinya apa Pak? Bisa membuat tekuan-tekuan kayak gini. Nanti Pak Udi jelaskan. Bisa menggunakan tekuan kayak gini. Misalnya Pak Udi create. Setelah saya pilih ini, saya create. Ya, kemudian saya gunakan sketch. Ya, saya tentukan dulu pandangannya. Karena kalian sudah paham pandangan, apakah menggunakan pandangan samping, boleh Pak. Menggunakan pandangan depan, boleh. Pandangan atas juga boleh. Karena saya mau membuat plat tekuan ke arah menghadap ke atas dan ke bawah, saya pakai yang ini, pandangan atas. Ya. Terus kemudian Pak Udi gunakan rectangle di sini. Saya gunakan rectangle menggunakan 2-point center. Saya klik, saya letakkan di tengah sini. Sampai berwarna hijau. Ini namanya titik original dari inventornya. Saya tarik, saya gunakan cara yang kedua, tinggal ngisi aja. Misalnya ukurannya sama, yaitu 20 untuk lebarnya, saya tap 40 untuk panjangnya. Terus saya enter. Kemudian saya klik finish sketch. Ya, klik finish sketch. Nah, kalau di standar milimeter IPT, saya kasih ketebalan. Tapi kalau di sheet metal, saya gunakan istilahnya adalah phase. Ketebalannya adalah ini. Phase ini adalah membuat berapa phase atau tebal plat tersebut. Ya, nanti saya ajari cara setting tebal platnya. Ini Pak Udi terangkan cara gambarnya dulu. Ya, seperti apa sheet metal itu. Nah, platnya sudah terbentuk seperti ini. Kemudian saya merencanakan, ini saya kasih tekuan ke atas. Ini juga saya kasih tekuan ke atas. Ini juga saya kasih tekuan ke atas. Ukurannya adalah ini nanti saya kasih 15. Ini 15, yang ini nanti lebih tinggi, 25 misalnya. Caranya Pak, saya gunakan flank di sini. Saya pilih ini. Ya, secara otomatis dia akan muncul di sini. Misalnya jaraknya saya tentukan 15. Ya, saya tentukan 15, kemudian saya oke. Nah, lihat tekuannya, R-nya, semua kelihatan di sini. Nah, padahal hanya menggunakan flank sama kontur tadi. Ya, saya ulangi lagi posisinya, saya kembalikan ke posisi awal. Nah, ini terus rencana yang kedua, ini juga mau saya tekuk ke atas. Ya, saya gunakan flank lagi, ini saya tekuk ke atas. Ukurannya sama Pak, 15. Saya oke. Saya flank lagi, saya tekuk di sini. Nah, ini tak buat lebih tinggi. Ini 25 misalnya. Lihat. Inilah yang Pak Udi sebut sebagai sheet metal IPT.
membuat tekuan ya benar-benar dengan begitu mudahnya. R-nya bisa kita tentukan, tekuannya juga rapi, mulus, benar-benar tidak ada yang terpotong, bisa kita buat dengan sempurna seperti ini ya. Bahkan misalnya kita mau membuat atau mengedit lagi di mana misalnya mintanya ini ada bolongnya misalnya. Ini contoh aja. Misalnya di sini minta ada lubang murnya, lubang bautnya misalnya. Ini contoh aja. Misalnya di sini ada minta lubangnya 3. Kemudian Pak Odi minta untuk ini di extrude misalnya, dilubangi, bisa Pak? Bisa. Ini tinggal Pak Odi tarik aja ke bawah. Ini saya cut, udah nanti bolong. Nah seperti ini. Nanti prosesnya jadi berlubang. Mungkin untuk penempatan baut kanan sama kiri, terus kanan sama kiri sini. Ini contoh yang Pak Odi sebut sebagai sheet metal IPT. Nanti Pak Odi ajari sampai di sini. Bisa membuat plat-plat tekuan dengan begitu mudahnya. Oke, Pak Udi lanjut lagi. Yang ketiga adalah tentang standar milimeter IAM. Pilih new, pilih metrik, standar milimeter IAM. Ya, apa Pak standar milimeter IAM? Ya, standar milimeter IAM adalah template yang digunakan untuk perakitan atau assembling. Untuk perakitan atau assembling. Kemarin Pak Udi sudah jelaskan. Tapi tidak apa-apa, Pak Udi jelaskan sekali lagi. Ya, seperti apa Pak assembling di sini? Misalnya di sini Pak Udi sudah ada gambar yang sudah Pak Udi assembling. Misalnya seperti ini. Ya, kemarin Pak Udi sudah ngasih contoh, ini juga sudah ada. Nah, ini sebenarnya terdiri dari beberapa part. Misalnya yang tadi Pak Udi jelaskan ada guide pen untuk menempelkan pinnya, ada ulirnya, ya, ada nanti ini kita buat satu-satu, main jaw-nya, ya, partnya kita buat, kalau lebih jelas kita putar seperti ini, kita pastikan bentuknya jelas, nah ini seperti ini, kita besarkan, kemudian kita buka lagi untuk yang proses handle-nya nanti bagaimana cara membuat handle ini, kelihatannya susah, nanti kalau kita gambar, nanti kamu kaget, gampangnya Pak, ternyata begitu gampangnya. Stopper ringnya kita juga nanti buat, ini juga gampang, bisa ngambil dari inventornya. Terus movable jamnya, ini juga ikut part, ini juga gampang membuatnya, kayak tadi rectangle kotak, nanti kita kasih lubang, kasih ulir. Terus untuk yang stoppernya nanti kita buat ini, ya ini gampang juga, cuman susahnya pembuatan kontur pertamanya dulu. Setelah itu habis itu extrude aja. Ya. Terus yang terakhir adalah spindle-nya. Spindle-nya ini nanti buat ini ya bisa, nanti Pak Udi ajari untuk prosesnya begitu gampang. Nanti yang penting ikuti prosesnya. Terus nanti Pak Udi ajari yang ini. Ya, ada istilahnya IAM, nanti Pak Udi terangkan seperti apa itu IAM. Terus yang proses ini juga Pak Udi akan terangkan nanti di proses yang kita sebut sebagai untuk animasinya. Ya. Saya terangkan yang pertama dulu, yaitu tentang proses dari yang kita sebut sebagai assembling atau perakitan. Ya, quick claim di sini, pada saat nanti kalian sudah menempatkan di sini, kalian tinggal insert aja apa yang mau dimasukkan seperti ini. Misalnya sudah ada tempatnya, Pak Udi tinggal pilih aja posisinya nanti di mana. Gambar itu di mana, ya? Gambar yang tugas-tugas inventor itu yang mana saja, ya? Nanti bisa dilihat di sini. Tapi kan Pak Udi tidak menunjukkan di sini, hanya menunjukkan ke prosesnya aja, ya. Jadi nanti bisa dilihat prosesnya, posisinya di mana, ya. Jadi misalnya Pak Udi ambil dari posisinya di sini itu stoppernya berada di mana sih? Oh, di modul inventor 2017 KS. Nanti tinggal ngambil insertannya dari sini diambil aja, ya. Seperti ini, ngambil handle-nya itu dari mana sih? Oh, EKS CAT 04 12 handle. Ya, posisinya tinggal diambil dari modul inventor. Jadi misalnya Pak Udi mau ngambil dari sini, ya Pak Udi arahkan di modul inventor. Posisinya di D, ya, modul inventor.
MKS, sasinya 2, misalnya Pak Ode ngambil dari sini, ya, ambil yang ini, atau ngambil yang ini misalnya, tinggal di open aja, nanti akan muncul di sini. Nah, tinggal nanti saya tempatkan di mana. Ini contoh nanti proses assemblingnya nanti seperti itu. Oke, nanti Pak Ode jelaskan secara detail. Nah, setelah ini kalian diajari juga bagaimana cara menggunakan template yang kita sebut sebagai Webman ISO. Apa Pak Webman ISO IAM? Klik new, pilih metrik. Webman ISO IAM di sini adalah template yang digunakan untuk proses pengelasan. Template yang digunakan untuk proses pengelasan. Kita create misalnya. Ya. Nanti pada saat kalian sudah membuat assembling seperti ini, ya, nanti kalian bisa membuatnya di sini. Prosesnya adalah bisa dilas, dikasih pengelasan seperti ini. No rigi-riginya juga, proses mesinnya juga nanti ada rigi-riginya. Nanti muncul, nanti Pak Ode jelaskan. Karena tidak ada komponen yang dilas. Kalau ragum kan nggak ada pengelasannya, karena ragum kan prosesnya bisa bergerak semua. Hanya saya tunjukkan bahwa ada namanya standar IAM Webman ISO, fungsinya untuk assembling yang nanti ada proses penambahan pengelasan. Yang kelima adalah ada namanya standar milimeter IPN, ya. Saya klik ini, saya pilih ini metrik, terus saya pilih yang ini namanya standar milimeter IPN. Apa Pak fungsinya? Standar milimeter IPN adalah fungsinya untuk membuat, ya, untuk membuat prosesnya atau istilahnya animasinya bisa bergerak, ya, bisa dibuat video, juga bisa ada bawaan kamera dari inventornya. Misalnya Pak Ode jalankan, kemarin saya sudah menjelaskan, ya. Ini saya geser aja. Nah, ini kan tadi ketumpuan ya, ini tidak apa-apa. Ini saya tarik, ini juga saya tarik, ini sama dengan ini saya tarik ke atas, ini saya tarik lagi. Ini saya lepas bautnya, kemudian ini saya lepas ke depan aja, sementara tidak nempel. Nah, ini yang Pak Ode sebut sebagai IPN, standar milimeter IPN, yaitu template yang digunakan untuk proses menganimasi atau membuat animasi, membuat project dengan menggabungkan beberapa part dan kemudian membongkar. Istilahnya adalah mengurai komponen-komponen yang sudah tergabung tadi. Ya. Yang terakhir, yang nomor 6 adalah standar milimeter IDW. Apa Pak itu? Saya klik ini, saya pilih metrik, saya pilih standar milimeter IDW, ISO IDW. Fungsinya adalah bisa membuat etiket dan gambar kita bisa kita masukkan di sini. Gambar 3D-nya bisa kita masukkan di sini. Pak Ode create. Ya, hasilnya ya langsung Pak Ode tunjukkan yang contohnya aja IDW, yaitu ini. Ini Pak Ode menggunakan IDW, yaitu dari 3D saya masukkan ke dalam sini, kemudian saya olah menjadi 2D. Nah, kalau sudah seperti ini berarti Pak Ode sudah bisa ngeprint. Nah, kalau misalnya nanti kalian sudah membuat seperti ini dan tak suruh ngeprint, jangan bingung, Pak, saya kan nggak punya inventor. Bagaimana Pak cara saya ngeprint tugasnya Pak Widi? Gampang aja, tinggal aja pilih file, di-convert aja, diekspor ke PDF. Caranya gini, namanya apa misalnya, assembling 9 misalnya, ya, save aja. Nanti secara otomatis dia langsung menjadi PDF. Mana Pak PDF-nya? Ini, saya tunjukkan PDF-nya, nanti hasilnya ini. Nah, ini hasil PDF-mu yang sudah saya convert di assembling 9. Nah, inilah yang nanti bisa kalian gambar, ya, bisa kalian print dengan begitu mudahnya. Oke, ini yang Pak Widi bisa sampaikan. Sebelum Pak Widi tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, ya. Silakan. Ya, silakan. Kalau bahasa lainnya template itu gimana Pak? Ya, bahasa lainnya template, istilahnya adalah wadah sebenarnya, wadah atau tempat. Jadi inventor itu beda dengan AutoCAD. Ya, kalau AutoCAD kan kemarin istilahnya hanya satu template, hanya satu wadah, mau gambar 2 dimensi, 3 dimensi, ya ajak nih kayak itu. Tapi kalau di Inventor, template-nya banyak sekali. Pada saat dipilih new,
Ya, seperti ini. Ini template-nya harus kita pilih karena masing-masing ada fungsinya. Ada non-template yang harus apal. Misalnya, Pak Budi nyuruh kalian tugasnya adalah membuat part atau komponen. Jangan salah pilih. Kalau part apa Pak? Milihnya ini, standar milimeter IPT. Terus, template yang kedua adalah sheet metal IAM. Ya, sheet metal IPT. Kenapa? Pak Budi ngasih tugas, ada komponennya, ada bentukan platnya, tekuannya. Ya milihnya template-nya ini. Harus hafal. Terus Pak Udi minta setelah kamu partnya jadi tolong digabung ya, dijadikan satu, diassembling ya. Pak Udi kamu harus milih ini, standar milimeter IAM. Template-nya berbeda lagi. Karena antara template part dengan template tekuan itu beda dengan IAM, perakitan. Wadahnya beda, jadi template bahasanya adalah wadah atau tempat untuk menggambar desain-desain itu. Oke, bisa dipahami? Oke Pak, berarti kayak benda itu, cara gambar benda kerja itu ada tambahnya kayak template gitu Pak? Ya, jadi Punya setiap komponen gambar, gitu, Pak. ya, jadi setiap kita gambar, kita akan diarahkan kita menggunakan template apa? Kita menggunakan wadah apa? Kayak tadi misalnya Pak Udi mau membuat assembling, ya Pak Udi harus milih yang template ya standar milimeter IAM. Misalnya Pak Udi mau ngasih gambar tentang tekuan, kamu jangan pilih yang IPT, tapi pilihnya yang sheet metal IPT. Karena wadah itulah yang digunakan bisa untuk membuat tekuan-tekuan, prosesnya seperti itu. Gitu ya? Ya Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Mumpung bisa komunikasi dengan Pak Widi, bisa interaksi langsung walaupun dengan kondisi seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan kalian tetap akan pinter, kalian tetap akan bisa menguasai Inventor. Kalau nanti sudah ke lab, nanti langsung kita praktek, sepenting kamu paham. Oh, desain Inventor itu seperti ini. Enak sekali ya Pak. Kayaknya gampang sih Pak kayaknya. Tapi motivasi gampang itu tumbuhkan terus saja. Nanti akan gampang beneran. Kalau sudah gampang jangan gampang ke, tapi belajar dan belajar. Oke, cukup ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak Udi cukupkan sekian. Bagi yang belum absen, silakan tetap di sini. Nanti komunikasi sama Pak Udi yang belum absen siapa. Terus setelah ini nanti coba dicek kalau sistemnya belum sempurna atau belum bisa. Nanti sambil nunggu link YouTube-nya Pak Widi yang rekaman hari ini nanti saya share. Ya, silakan dengan satu-satu bisa leave, bisa meninggalkan tim dari Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah di absen Pak. Siapa namanya? Absen 6. Anjit absen 6. Saya hentikan.